Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, tepatnya tahun 610 Masehi, ketika usia beliau genap 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul ketika sedang bertahanus di Gua Hira. Pengangkatannya sebagai nabi dan rasul ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama disebut dengan Nuzulul Quran. Setelah itu, turunnya wahyu kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sirri atau sembunyi-sembunyi bukan karena takut, melainkan strategi dakwah Nabi Muhammad untuk mengantisipasi pengikut beliau yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sirri atau secara sembunyi-sembunyi dengan pendekatan personal. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam dakwanya secara sembunyi-sembunyi yaitu beliau menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat seperti keluarga besar, sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Di antaranya yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, merupakan wanita dewasa yang pertama kali masuk Islam. Sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq merupakan laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah golongan anak kecil yang pertama masuk Islam. Dan Zaid bin Haritsah adalah golongan dari hamba sahaya yang pertama masuk Islam. Kurang lebih ada 30 orang yang telah masuk Islam ketika Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dan mereka semua disebut as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun, dan beliau menjadikan rumah salah satu sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwanya. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan berdasarkan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain. Pertama kali Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dilakukan di Bukit Shafa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi Muhammad, sehingga peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab.
Berbeda dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Meskipun tidak masuk Islam, tetapi beliau selalu membela dan melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anakku penjelasan untuk materi hari ini, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.